hidup sehat dimulai dari sini. Setiap hari kami menyapa Anda di rumah, memberikan edukasi dan solusi. Ayo saksikan dan ikuti kami untuk hidup lebih sehat, penuh semangat. Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Manusia adalah makhluk yang paling membingungkan. Dia mengorbankan kesehatannya hanya demi uang, kemudian dia mengorbankan uangnya demi kesehatan. Lalu dia sangat khawatir dengan masa depannya sampai dia tidak menikmati masa kini. Akhirnya dia tidak hidup di masa depan ataupun di masa kini. Dia hidup seakan-akan tidak akan mati. Dan dia mati tanpa benar-benar menikmati apa itu hidup. Tingkatkan kesehatan Anda dan keluarga dengan gunakan Dr. Laser atau Aku Laser sekarang juga. Selamat datang di Seni Menikmati Hidup. Pemirsa, program kami sudah lebih dari 2.000 episode secara konsisten ditayangkan di Metro TV. Terima kasih buat kepercayaan Anda dalam program Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Hari ini kami kedatangan seorang aktor dan pemain sinetron, warawiri sejak belasan bahkan puluhan tahun yang lalu saya pikir. Selamat datang Bang Adi Irwandi. Selamat datang Mas Coki. Terima kasih ya udah memenuhi undangan kami. Iya, sama-sama. Terima kasih diundang juga ini di sini. Senang banget loh. Jadi lagi ngerjain apa sekarang? Saya sekarang lagi ada kegiatan syuting stripping nih. Waktu untuk istirahat itu kadang-kadang kita belum ada nih sampai sekarang. Secara ekonomi pasti akan membawa keberkahan, tetapi biasanya ada yang dikorbankan juga. Iya, benar. Nyambung nggak dengan video yang barusan kami putar itu? Iya, benar. Apa komentarmu? Tadi yang diceritakan di video tadi ya sangat benar, itu manusia seperti itu. Kadang-kadang kalau kita sehat, kita tuh suka lupa bahwa harta yang paling berharga itu juga ternyata kesehatan itu sangat penting sekali. Ada gitu. konsekuensi dari waktu yang dialokasikan tuh bekerja. Jangan sampai kita kehilangan yang berharga, yaitu kesehatan kita. Benar nggak Mbak Nita? Betul sekali. Mas Yo, selamat datang. Terima kasih. Mudah-mudahan pemirsa juga bisa terus menjaga kesehatan walaupun sibuk. Jadi pemirsa, kita akan ngobrol lebih dalam lagi. Anda akan tahu ceritanya Bang Adi, bagaimana kendala-kendala kesehatannya. Kami punya riwayat kesehatannya. Semua diceritakan lewat video berikut ini. Adi Irwandi. Sejak awal tahun 2000, wajahnya kerap menghiasi layar kaca di Indonesia. Sebagai seorang pemain sinetron, karena jadwal yang padat, ia menjadi kurang istirahat. Apalagi sudah beberapa tahun terakhir ini, ia punya riwayat hipertensi. Di situ ditensi, tensinya itu 160, 170, sampai 190. Sampai akhirnya dokter melihat rekam medis saya, fix nih Bapak udah pasti hipertensi. Ia menjadi khawatir, jangan sampai berbagai hal yang sudah ia bangun bisa hancur begitu saja karena komplikasi penyakit. Harapan kedepannya, saya mau semakin bertambahnya usia, saya juga masih bisa tetap produktif, tetap sehat, tidak mau menyusahkan orang. Ya, saya nggak mau menyusahkan keluarga. Pemirsa, di balik cerita sukses dari keluarga Bang Adi, ternyata di dalam tubuhnya dia menyimpan semacam bom waktu. Jadi tahu ada hipertensi dari tahun berapa? Awal mulanya nih, saya ini termasuk yang abai terhadap kesehatan. Nah, kemudian pada saat waktu tahun 2006, saya pernah mengalami awalnya itu saraf kejepit. Nah, dari saraf kejepit, saya pikir itu saraf kejepit bisa sembuh, ternyata masih kambuh lagi. Nah, sampai di waktu vaksin kita COVID, nah saya baru mulai tahu bahwa tensi saya itu udah nggak pernah menyentuh angka 40, selalu di 150, 160 di situ. Paling tinggi berapa? Tensi saya bisa sampai di 190 angkanya. Waduh. Sekarang ini yang muda pun udah banyak yang stroke. Nah, dari situlah saya pikir, wah iya nih bener nih, saya nggak boleh main-main lagi nih seperti itu. Sebelum lanjut, saya mau ajak Bang Adi main benar atau salah. Konsumsi obat nyeri sembarangan bisa picu kenaikan tensi. Menurutmu ini pernyataan yang benar atau salah? Benar. Ya karena obat nyeri itu membuat badan kita jadi kayak kebas dan mungkin pola jadi membuat nyeri aliran darah di tubuh kita itu jadi berjalan kencang gitu. Jadi jawabannya sudah tepat bahwa ketika seseorang konsumsi obat nyeri secara sembarangan,
terutama obat yang mengandung zat aktif. Contohnya obat antiinflamasi non-steroid. Ya. Nah, ini akan mengganggu adanya pembuluh darah. Ya, Di sini bisa terjadi kerusakan pada dinding dalam pembuluh darah, juga akan menyebabkan penurunan dari fungsi ginjal. Untuk Anda nih pemirsa di rumah yang mengalami nyeri, apabila Anda konsumsi obat nyeri hanya boleh 3 hari. Setelah 3 hari konsumsi obat nyeri tetapi tidak ada perubahan, Anda bisa lakukan pemeriksaan ke dokter untuk mengetahui penyebab dari nyeri tersebut sehingga penanganannya bisa lebih tepat. Konsumsi obat nyeri sembarangan bisa picu kenaikan tensi. Ternyata adalah pernyataan yang benar. Pemirsa, kita kembali ke Bang Adi. Kisahnya tensinya paling tinggi pernah di 190 dan ini baru saja terjadi. Bang Adi sadar nggak kondisimu hari ini sebenarnya nggak baik-baik aja? Sadar, tahu. Tapi nggak merasa gejala apapun? Nggak merasakan apapun. Bang Adi tahu nggak, hipertensi ini punya sebutan the silent killer, pembunuh diam-diam. Correct. Artinya memang dia udah siap di dalam, Bang, tapi kita nggak berasa apa-apa, Bang Adi. Badannya tuh kayak masih oke, hayu aja mau apa aja. Iya. Ya, padahal ini Bang Adi, tensi tadi kita cek sebelum mulai 177/112. Tensi itu normal tuh harusnya 120/80. Ini udah termasuk hipertensi urgency yang memang harus diturunkan segera. Di atas 180 yang Bang Adi juga udah pernah, karena pernah 190, itu termasuk hipertensi emergency. Udah bisa mengancam organ dan harus segera diturunkan. Ya. Kita bisa lihat di sini sumbatan pembuluh darah dapat terjadi di berbagai pembuluh darah nih. Arteri, vena, ke otak, ke jantung, ke ginjal, ke leher. Nah, itu penyumbatannya seperti itu layaknya kalau dia sudah sempit karena tekanan darah yang tinggi. Kita lihat lagi, tadi kita cek juga asam urat Bang Adi masih tinggi ya, 8,1. Ya. Normalnya di bawah 7 harusnya. Aku juga mau notice tadi awalnya Bang Adi bilang saraf kejepit. Ya, Di awal. kejepit, Itu ya. dulu keluhannya apa? Sakit pinggang. Sakit pinggang. Nyeri ini perlu segera diselesaikan. Iya. Kita nih harus hidup dengan pain free karena kita nih makhluk bergerak. Jadi kalau misalkan ada nyeri, kalau bisa juga tidak lebih dari 3 hari. Oke, saat itu Bang Adi nggak bereskan, bisa juga menjadi pemicu hipertensi. Dengan kondisi tensi 177/100 sekian, kemudian asam urat di 8,1, apa kekhawatiran di dirinya Bang Adi saat ini? Ya, seperti Mbak Anita bilang, silent killer atau stroke tiba-tiba. Nah, jadi makanya sekarang saya harus benar-benar mendapatkan informasi untuk bagaimana sih caranya supaya hipertensi saya, asam urat saya, atau nyeri saya itu bisa diminimalkan gitu. Ada satu solusi mengenai teknologi laser. Saya akan minta praktisi kesehatan kolaborasi menjelaskan hal ini. Bang Adi dan pemirsa di rumah, kita bahas sedikit tentang teknologi laser ya. Laser ini mungkin kita sering dengar kalau dia dipakai juga di dunia kedokteran, misalkan dalam ruang operasi untuk memotong, atau di dunia kecantikan ya untuk memperhalus wajah. Nah, itu beberapa merupakan laser invasif dan yang kita mau bahas di sini adalah laser yang non-invasif, artinya tidak melukai. Penggunaannya sangat simpel dan praktis, cukup dipakai di pergelangan tangan kiri seperti Bang Coki sekarang ya. Nanti di pergelangan tangan kiri ini laser ini akan melakukan penetrasi ke lapisan-lapisan kulit kita dan sampailah ke pembuluh darah. Di pembuluh darah ini teknologi laser akan meningkatkan produksi zat yang namanya nitric oxide atau NO. Fungsinya zat nitric oxide ini adalah untuk melenturkan dan melebarkan pembuluh darah serta melancarkan aliran darah. Nah, kita bisa bayangkan saat tadi pembuluh darahnya misalnya sempit, tidak lentur sehingga mengakibatkan aliran darah tidak lancar yang bisa terjadi pada pasien hipertensi. Dengan teknologi laser dan zat NO yang meningkat ini tentunya tensi bisa menjadi lebih berkurang dan aliran darah ke organ-organ vital kita ini bisa menjadi lebih lancar. Artinya komplikasi yang bisa terjadi karena hipertensi, misalnya aliran darah ke otak yang tersumbat menjadikan stroke, ke jantung, serangan jantung dan ke ginjal menjadikan gagal ginjal yang perlu kita jadi cuci darah, tentunya bisa terhindari. Jadi pemirsa, terapkan terus pilar pola hidup sehat dan tambahkan teknologi laser sebagai gaya hidup sehat Anda. Atasi masalah kesehatan sekarang juga cegah komplikasinya. Teknologi laser yang kita bicarakan ini tidak hanya untuk meningkatkan kualitas darah dan pembuluh darah, tapi dapat meningkatkan kesehatan jantung, kemudian sekitar jantung dan paru-paru. Caranya yaitu dengan menstimulasi
titik akupuntur yang ada di pergelangan tangan kiri. Ada PCHT, ini untuk jantung dan sekitar jantung, dan ada titik LU, ini untuk kesehatan paru-parunya. Nah, kemudian kalau kita berbicara tentang tensi tinggi, apalagi ditambah dengan kadar gula, kolesterol, asam urat, ini dapat meningkatkan gumpalan darah pada pembuluh darah. Apabila terjadi pada otak, maka resikonya stroke. Apabila terjadi pada jantung, resikonya serangan jantung. Teknologi laser ini bertujuan untuk membantu menguraikan trombus ini, sehingga aliran darahnya menjadi lancar. Apabila aliran darah lancar, maka suplai oksigen, nutrisi dapat tersampaikan ke organ vital dengan baik. Kalau berbicara juga tentang gula, kolesterol tinggi, nah teknologi laser ini juga bisa menstabilkan kadar gula dan kolesterol. Caranya dengan meningkatkan kerja mitokondria. Ketika mitokondria ini bekerja, maka akan membawa gula, kolesterol diubah menjadi energi. Jadi ketika Anda menggunakan teknologi laser secara rutin, maka gula, kolesterol ini dapat terkendali, energinya jadi lebih meningkat. Jadi bagi Anda pemirsa di rumah yang tensinya tinggi, gula darah, kolesterol, asam urat tinggi, ayo lakukan pola hidup sehat dan gunakan teknologi laser yang memang dikhususkan untuk darah dan pembuluh darah. Dengan hadirnya teknologi laser, seperti yang kami bicarakan sekarang ini pemirsa, sebenarnya lagi ngomongin soal ini, AccuLaser dari Gogomol. Kehadirannya memang sudah membantu meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat Indonesia penggunanya. Selama lebih dari 10 tahun terakhir ini, kami sudah banyak mendengar cerita baik. Dan ini yang mau kami tularkan juga kepada Bang Adi dan kepada pemirsa. Selain daripada teknologi laser, ada juga satu teknologi lagi di dalam AccuLaser ini, namanya NMES, atau Neuromuscular Electrical Stimulation. Jadi dua teknologi dalam satu alat, dan alat ini sudah dipatenkan, terdaftar resmi di pemerintah Republik Indonesia sebagai alat kesehatan. Ada 14 titik sinar terapi, terdiri dari 10 laser merah, 2 sinar kuning, dan 2 sinar biru. Titik-titiknya sudah dirancang sedemikian rupa untuk membantu meningkatkan kualitas darah dan pembuluh darah. Sebagaimana tadi Mas Yo sudah sempat jelaskan juga. Pakai rutin 2 kali sehari dengan durasi 15 hingga 60 menit. Barulah alat ini akan membantu tubuh kita untuk mengendalikan diabetes, hipertensi, kolesterol tinggi, bahkan asam urat yang tinggi. Harapannya apa? Ya supaya kita tercegah dari bahaya penyakit komplikasi seperti serangan jantung, stroke, gagal ginjal, dan lain sebagainya. Cara mendapatkan AccuLaser, semudah Anda mencatat nomornya dengan tepat atau ambil gambar aja lewat ponsel Anda, fotoin, nanti hubungin nomor call center, WhatsApp, atau bagi Anda yang sudah biasa bertransaksi di official marketplace terkemuka di Indonesia, silakan. Atau sudah mulai terbiasa dengan menggunakan aplikasi Lagoon by Gogomol. Yang belum mengunduh, silakan cari di App Store atau di Google Play Store. Kami berterima kasih kepada Anda karena kepercayaan yang begitu besar, khususnya kepada Gogomol yang sudah meraih sertifikasi ISO 9001 dan juga penghargaan Super Brand pada kategori TV Media. Pemirsa, Gogomol juga sekarang ini menerima Anda di sebuah cafe showroom. Jadi kalau Anda datang ke Alam Sutra, Kota Tangerang, Anda akan diterima dengan teman-teman kami, rekan-rekan, praktisi kesehatan. Anda akan menerima edukasi, selain juga Anda bisa melihat AccuLaser secara langsung. Jadi mari saya ajak Anda semua untuk menggunakan AccuLaser segera untuk atasi masalah kesehatan Anda dan cegah komplikasinya sekarang juga. Saksikan dan ikuti kami untuk hidup lebih sehat, penuh semangat. Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Saksikan dan ikuti kami untuk hidup lebih sehat, penuh semangat. Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Kami masih ngobrolin soal tensi yang tinggi, asam urat yang di atas angka normal. Dan Anda bisa anggap ini normal biasa aja gitu. Saya tensi 170, 180 gak ada rasanya, aman-aman aja. Saya justru khawatir gitu. Jadi yang gelisah saya. Akhirnya kami ingatkan bahwa ketika sudah ada tanda-tanda tensi tinggi, nggak boleh didiamkan.
dalam ilmu kedokteran pun kita semua mendengar informasi ini dan ini kebenaran bahwa hipertensi disebut juga sebagai the silent killer. Di sini ada Bang Adi Irwandi, seorang aktor. Bagaimana caranya Bang Andi bisa keluar dari masalah jeratan hipertensi ini? Bang, kok bisa kena hipertensi? Ya pertama kalau dibilang ada turunan hipertensi, ayah saya emang hipertensi, emang sangat tinggi juga. Saya pernah waktu beliau ada di sini, saya pernah nemenin beliau berobat itu sempat di angka 220. Terus kedua mungkin pola makan selama kita syuting atau di luar itu kan kadang-kadang selama syuting itu kan apa yang disediain di lokasi ya itu yang kita makan gitu loh. Untuk orang Indonesia Bang Adi, yang paling susah itu adalah menghindari gorengan. Gorengan, iya. Padahal gorengan itu lemak jeleknya sangat tinggi, bisa gampang sekali terakumulasi di pembuluh darah. Ya. Yang sebenarnya kalau nggak digoreng itu juga enak loh. Iya, karena kita biasanya aja. Gorengan juga biasanya kan asin ya. Jadi sebenarnya asin ini yang buat hipertensi dan yang manis mesti juga dikurangin. Nah, ini garam, asupan garam berlebih ini yang beresiko nih Bang Adi untuk terutama untuk orang yang udah punya bakat hipertensi seperti Abang. Ya karena dia bisa membuat penyakit kardiovaskuler menjadi muncul. Jantung, stroke, gagal ginjal, ini semua berawal dari garam, peningkatan sodium atau natrium. Dia bisa meningkatkan stres oksidatif, bikin jadi peradangan inflamasi yang mengakibatkan kerusakan lapisan dalam dinding pembuluh darah. Kalau dia udah rusak, resiko penyakit jantung jadi meningkat. Jalur yang kedua, dia bisa meningkatkan retensi cairan. Karena dia garam, dia ngambil cairan Bang di ekstraseluler, di luar sel. Sehingga di dalam pembuluh darah kita nih cairannya jadi banyak. Tensi jadi meningkat karena dia harus memompa lebih banyak cairan. Itu akan bisa mengakibatkan resiko penyakit jantung. Hindarilah makanan gorengan yang terlalu asin atau terlalu manis. Ganti dengan makanan-makanan sehat yang tidak digoreng tadi dan yang normal saya. Begitu ya Bang Adi ya, supaya tensi kita juga nanti bisa terkontrol ya Mas Yo. Iya benar sekali Mas Adi, dan pemirsa juga perlu tahu bahwa ketika seseorang mengalami hipertensi ini akan memperberat dari kerja jantung. Nah ketika terjadi hipertensi maka jantung ini akan bekerja lebih berat, maka otot-otot jantung itu akan menebal. Ketika otot jantung menebal maka pada pemeriksaan akan diketahui jantungnya itu akan membesar. Dan biasanya gerakan jantungnya itu mulai melambat ketika terjadi hipertensi yang tidak terkontrol. Apa sih yang harus dilakukan ketika seseorang itu mengalami hipertensi? Yang pertama adalah merubah pola hidup menjadi lebih sehat. Kemudian lakukan medical check up secara rutin. Nah, yang ketiga adalah memanfaatkan teknologi yang memang dapat meningkatkan kesehatan. Nah, seperti yang sudah kita bahas, yaitu teknologi laser yang memang dikhususkan untuk kualitas darah dan pembuluh darah. Teknologi laser ini perlu dipakai 2 kali sehari. Ini berkaitan dengan siklus sirkadian kita, bangun tidur kita. Kurang tidur tentunya berdampak jelek untuk tubuh kita. Meningkatkan resiko hipertensi, diabetes, kolesterol, obesitas, dan kardiovaskuler. Ya, minimal lah kita tidur 7 jam sehari. Saat pemirsa memakai teknologi laser di malam hari, teknologi ini akan meningkatkan hormon melatonin atau hormon tidur kita yang akan meningkatkan kualitas dan kuantitas tidur kita. Menjadi lebih lama waktunya dan menjadi lebih baik kualitasnya. Deep sleep. Ketika deep sleep ini, tubuh akan banyak menghasilkan hormon pertumbuhan. Sel-sel pertumbuhannya menjadi lebih bagus sehingga yang rusak pada hari itu, yang menjadi jelek bisa diperbaiki kembali sehingga tubuh kita bisa berfungsi secara optimal dengan sel-sel yang lebih baik yang telah direcovery pada saat kita sudah memperoleh deep sleep. Pemirsa, teknologi laser ini juga dipakai pada pagi hari karena tubuh kita ini akan memproduksi hormon serotonin mulai dari jam 6 sampai dengan jam 11. Kekurangan hormon serotonin dapat menyebabkan gangguan mood seperti depresi dan kecemasan, masalah kognitif seperti sulit konsentrasi, daya ingat menurun, perubahan nafsu makan, gangguan pencernaan, dan penurunan energi juga nyeri yang kronis. Nah, teknologi laser ini juga meningkatkan sirkulasi darah menjadi lebih lancar, meningkatkan kesehatan tulang, dan tubuh menjadi lebih berenergi. Satu lagi, Bang Adi. Ini yang dipakai oleh seorang bapak, persis yang di hidung, namanya intranasal. Penjelasannya? Intranasal laser ini merupakan ekstensi dari laser yang ada di pergelangan tangan. Di rongga kepala ini kan banyak pembuluh darah nih, yang terkait dengan pembuluh darah otak.
Nah, ketika menggunakan intranasal ini, maka pembuluh darah akan dibantu, dilancarkan, dan dilebarkan. Nah, fungsinya apa menggunakan intranasal? Yang pertama adalah pada saat pemulihan pasca stroke dan dapat mencegah stroke berulang. Kemudian bagi Anda yang sering sakit kepala, migrain, sinusitis, atau vertigo, ini dapat terbantu. Kemudian tadi sudah dijelaskan nitric oxide. Nah, fungsi nitric oxide ini adalah neuroprotektor, melindungi sel saraf. Ketika kita menggunakan intranasal, maka akan meregenerasi sel-sel yang ada di area wajah, sehingga ketika menggunakan akan lebih cerah. Bertepatan dengan keluhan kesehatan Bang Adi saat ini juga yang mana mengalami suatu masalah pada saraf dan ototnya. Ada jawabannya di sini. Tahukah Anda gerakan tepat untuk meredakan nyeri pinggang? Pemirsa, ada beberapa jenis gerakan yang bisa mengurangi atau meredakan nyeri pinggang. Terapinya adalah gerakan latihan stretching atau peregangan dan latihan penguatan otot. Pemirsa, latihan stretching atau peregangan ini sebenarnya gampang sekali dilakukan ya. Nama lainnya juga latihan fleksibilitas. Tahan di titik yang merasa tidak nyaman atau kaku selama 10 detik minimal sampai 30 detik. Andaikan Bang Adi merasa di pinggang, berarti gerakannya harus ya seperti cium lutut, membungkuk sampai dia merasa tertarik. Saat latihan fleksibilitas sudah dilakukan, juga tingkatkan kekuatan otot Anda. Karena otot yang lemah ini, misalnya saat kita duduk lama, bebannya menjadi besar sehingga dia menjadi kaku, nyeri. Nah, latihan penguatan otot ini penting dilakukan pada core atau otot inti tubuh kita, dada, perut, punggung, pinggang. Mungkin pemirsa punya keterbatasan, misalkan penyintas stroke yang susah untuk bergerak, atau katakanlah orang yang kurang waktu untuk olahraga karena secara umum mayoritas dia duduk terus. Pemirsa, ada teknologi yang bisa digunakan namanya NMES, Neuromuscular Electrical Stimulation. Ini adalah teknologi untuk menstimulus otot ya secara elektrik sehingga nanti otot ini akan bergerak secara pasif oleh alat ini, dan otot yang bergerak ini akan mengirimkan sinyal ke otak, kalau otot ini masih bisa digunakan loh, masih perlu dilatih loh, dan itu juga akan meningkatkan kekuatan otot tersebut. Jadi pemirsa, lakukan gerakan latihan fleksibilitas dan latihan penguatan otot, dan bisa dibantu dengan NMES, teknologi Neuromuscular Electrical Stimulation, untuk meredakan nyeri pinggang Anda. Pemirsa, inilah riwayat kesehatan dari Bang Adi Irwandi, seorang aktor yang usianya sekarang 45 tahun dengan masalah kesehatan sebagai berikut. Hipertensi tanpa gejala, ada juga riwayat saraf kejepit dan kerap keluhkan nyeri pinggang. Setelah ngobrol dengan Mbak Anita dan Mas Yo, ada saran, masukan yang harus diikuti Bang. Tetap kontrol ke dokter pengobatan hipertensinya. Kemudian disiplin minum obat, lakukan latihan mobilisasi untuk mengurangi nyeri pinggangnya. Sempatkan olahraga 150 menit per minggu. Dan tidak kalah penting, gunakan teknologi laser, manfaatkan juga teknologi NMES-nya. Kira-kira bisa dilakukan saran ini Bang Adi? Harus dilakukan dan pasti akan saya lakukan. Saya berharap dari obrolan kita hari ini, keluarga kita pun tersadarkan, bangkitnya sama-sama, jaga kesehatannya barengan. Alat kesehatan ini juga nanti bukan hanya untuk Bang Adi saja, tapi istri harus pakai. Oh bisa ya? Bisa. Anak-anakmu udah dewasa. Tinggal ganti-gantian. Satu keluarga harus bisa menerima manfaatnya. Hari-hari ini pemirsa, dengan segala kesibukan dan produktivitas, bisa saja tiba-tiba ada celah yang terbuka, lalu kemudian kita jatuh ke dalamnya. Tetapi tolong pastikan bahwa hari ini Anda siap mengambil langkah pasti. Jangan hanya sekedar, oh ini bagus nih pengetahuannya, wah saya dapat motivasi, tetapi Anda tidak melakukan lebih daripada itu. Oleh sebab itu gunakan AccuLaser dari Gogomol, alat kesehatan yang telah membantu kesehatan masyarakat Indonesia selama lebih dari 10 tahun terakhir. Teknologinya ada dua, satu laser untuk darah pembuluh darah, satu lagi NMES, Neuromuscular Electrical Stimulation. Dua teknologi dalam satu alat yang sudah dipatenkan, resmi berada di bawah pengawasan pemerintah Republik Indonesia. Pakai 2 kali sehari dengan durasi antara 15 hingga 60 menit. Intranasalnya juga pemirsa yang dimasukkan ke rongga hidung, tolong dimanfaatkan. Jangan sampai dibiarin nganggur begitu saja. Karena alat-alat ini adalah untuk membantu tubuh kita mengendalikan diabetes, hipertensi, kolesterol tinggi, dan asam urat yang tinggi.
Kita boleh berharap pada saat itu dikombinasikan dengan pola hidup yang sehat, kita bisa tercegah dari bahaya penyakit komplikasi, serangan jantung, gagal ginjal, stroke, dan lain sebagainya. Kita nggak mau kena itu. Pemirsa segera ya, hubungi kami. Nomornya sudah kami munculkan, call center, WhatsApp, atau Anda bisa langsung ke official marketplace terkemuka di Indonesia, bisa juga lewat aplikasi Legun by Gogomall. Lagi saya harus ucapkan terima kasih atas kepercayaan pemirsa dan juga konsumen yang telah memberikan kesempatan Gogomall meraih sertifikasi ISO 9001. Artinya kualitas layanan, produk itu semua sudah memenuhi standar internasional. Termasuk juga penghargaan super brand yang baru-baru ini diterima di awal 2025. Sampai ketemu di episode berikutnya dari Go Healthy. Sampai jumpa juga di cafe showroom Gogomall yang ada di Alam Sutra, Kota Tangerang. Pemirsa, segera take action untuk atasi masalah kesehatan Anda. Cegah komplikasinya sekarang juga. Ayo saksikan dan ikuti kami untuk hidup lebih sehat, penuh semangat. Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.